Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM B131230150. Saya di Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Manajemen Sore, Universitas Semarang. Saya membuat video presentasi ini guna untuk pemenuhan tugas mata kuliah agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Dilia Ulami, SPDI, MPDI. Saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat, dan makalah ini bertema tentang kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, kepemimpinan adalah salah satu aspek yang harus ada dalam suatu pergerakan politik. Dalam kepemimpinan tersebut, harus ada pemimpin yang harus ditaati. Dalam suatu kejadian, Rasulullah menyerahkan Jaisyul Usra, Utsman bin Affan menyerahkan dermaga sebesar 950 unta, 59 kuda, dan 1000 dinar untuk keperluan peperangan. Penunjukan Utsman tidak berdasarkan golongan tertentu atau kehendak siapapun, melainkan atas pertimbangan kualitas pribadi masing-masing yang menurut Nabi Muhammad adalah orang-orang yang menjadi calon penghuni surga. Hingga Utsmanlah yang terpilih dijadikan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Dalam sejarah, dalam masa pemerintahan Utsman bin Affan dibagi menjadi 12 tahun kepemimpinan beliau, 6 tahun dari masa keemasan dan zaman perluasan ekspansi Islam, dan 6 tahun terakhir merupakan masalah pemerintahan yang mundur. Dalam masanya, banyak pula permasalahan kebijakan pemerintahan negara yang muncul. Menurut Utsman pribadi, seorang khalifah memiliki kewenangan terhadap kekayaan negara bagi keperluan kemaslahatan umum baik keluarga, pribadi maupun diri sendiri. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini sebagai berikut: 1. Bagaimana biografi Utsman bin Affan. 2. Bagaimana pengangkatan Utsman bin Affan. 3. Bagaimana pemerintahan Utsman bin Affan. 4. Bagaimana peran Utsman bin Affan dalam masa pemerintahan. Tujuan. Adapun tujuan dari makalah ini sebagai berikut: A. Untuk mengetahui biografi Utsman bin Affan. B. Untuk mengetahui pengangkatan Utsman bin Affan. C. Untuk mengetahui masa pemerintahan Utsman bin Affan. D. Untuk mengetahui peran Utsman bin Affan dalam masa pemerintahan. Pembahasan. Biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mempunyai nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah, merupakan anak keturunan dari pasangan Affan bin Arwah. Utsman lahir pada tahun 576 Masehi di Taif dan merupakan keturunan keluarga dari Kalbiyah Umayyah, suku dari Quraisy. Beliau diberi gelar Zunrain karena diberi kehormatan menikahi 2 putri Rasulullah. Mereka adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pada awalnya, Utsman bin Affan lebih dahulu menikahi Ruqayyah setelah bercerai dari suaminya, Utbah, anak dari Abu Jahal. Hal ini juga berasal dari desakan Abu Jahal untuk bercerai dengan Ruqayyah. Setelah itu, Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan adik dari Ruqayyah, yakni Ummu Kulsum. Walaupun rumah tangganya tidak bertahan begitu lama dikarenakan Ummu Kulsum meninggal. Utsman bin Affan sebelum masuk Islam dikenal dengan pribadi yang jujur, cerdas, soleh, dan dermawan, dan merupakan salah seorang dari pedagang kaya raya Mekah. Ketika beranjak umur 34 tahun, saat beliau memeluk Islam bersama dengan sahabat mulia lainnya, Talhah bin Ubayyah, Utsman bin Affan merupakan sahabat terdekat dari Nabi, seorang penulis wahyu yang turun, dan pada masanya lah Al-Quran dibukukan menjadi seperti sekarang. Pengangkatan Utsman bin Affan. Setelah kekhalifahan Umar bin Khattab selesai, estafet kekhalifahan dipegang oleh Utsman bin Affan. Berdasarkan hasil musyawarah sahabat-sahabat besar mengenai siapa yang pantas menggantikan kekhalifahan selepas Umar bin Khattab, sahabat yang termasuk ke dalam nominasi pemilihan selain Utsman bin Affan adalah Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Awam, Ali bin Abi Thalib. Mereka semua disebut sebagai Ahlul Hali wal Aqdi. Karena jumlah calon adalah genap, untuk mencegah hasil sama, maka ditunjuklah putra Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, yang berhak
untuk memilih, namun tidak untuk dijadikan pilihan dari mereka semua. Hanya tersisa yang paling terbaik adalah Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah semenjak 23 sampai 35 Hijriah. Utsman bin Affan adalah khalifah yang memerintah terlama, yakni 12 tahun. Ia dikenal sebagai pemimpin yang familiar dan humanis. Dalam masa pemerintahannya banyak diwarnai fitnah-fitnah yang tidak benar mengenai pemerintahannya. Tokoh utama di balik fitnah itu adalah Abdullah bin Sa'bah. Ia dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang secara kualitas mempunyai tingkat yang baik. Sebenarnya pengangkatan saudara-saudaranya itu adalah dilakukan karena pertimbangan keahlian pengabdian mereka. Padahal Utsman pernah berkata bahwa aku tidak mengangkat seorang pun kecuali Rasulullah pernah mengangkatnya. Namun, karena Utsman bin Affan sangat familiar, membuat dampak yang kurang baik karena munculnya nepotisme dalam pemerintahan Utsman. Kemudian banyak mengangkat pejabat-pejabat dari keluarganya sendiri dan kurang mengkomandir pejabat dari luar beliau, dan telah banyak memberikan harta kepada kerabatnya. Abdullah bin Sabah berhasil mengiring orang-orang Kufah untuk meminta konfirmasi kepada kekhalifahan Utsman bin Affan. Setelah mendapat pencerahan dan penjelasan yang sangat baik dari Utsman bin Affan, dan mereka merasa puas terhadap jawaban dari Utsman bin Affan, mereka bergegas salim balim ke wilayahnya untuk pulang. Namun karena kebenciannya terhadap Islam dan Utsman, Abdullah bin Sabah, pimpinan orang-orang munafikun, tidak tinggal diam jika rencananya begitu saja gagal. Di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu dengan pembawa surat Utsman bin Affan, di mana isi surat itu adalah perintah dari Utsman bin Affan terhadap Abdullah bin Sa'ad untuk membunuh Muhammad bin Abu Bakar. 2. Orang-orang Kulfah setelah dikabarkan tidak benar oleh Abdullah bin Sabah ini bergegas ke rumah Utsman dengan amarah. Mereka ingin mengkonfirmasikan perihal surat tersebut, namun Utsman bersumpah bukan beliau yang membuat perintah tersebut. Setelah diperiksa, penulis tersebut adalah Marwah bin Hakam. Dalam hal ini mereka menuntut dua hal. Dalam manajemen pemerintahan, Utsman menempatkan beberapa anggota keluarga dekatnya menduduki jabatan publik strategis. Hal ini memicu penilaian ahli sejarah untuk menekankan telah terjadinya proses dan motif nepotisme dalam tindakan Utsman tersebut. 3. Adapun daftar keluarga Utsman dalam pemerintahannya dimaksud sebagai alasan motif nepotisme tersebut adalah sebagai berikut. 1. Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjabat sebagai gubernur Syam. Beliau termasuk sahabat Nabi, keluarga dekat dan satu suku dengan Utsman. 2. Pimpinan Bashrah Abu Musa al-Asy'ari diganti oleh Utsman dengan Abdullah bin Amir sepupu Utsman. Pimpinan Khulafah Sa'ad bin Abi Waqqas diganti dengan Walid bin Uqbah, saudara tiri Utsman. Lantas Walid ternyata kurang mampu menjalankan syariat Islam dengan baik akibat minum minuman keras, maka diganti oleh Zaid bin Ash. Zaid sendiri merupakan saudara sepupu Utsman. 4. Pemimpin Mesir Amir bin Ash diganti dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah yang masih merupakan saudara seangkat, dalam sumber lain saudara sepersusuan atau bahkan saudara sepupu Utsman. Marwan bin Hakam, sepupu sekaligus ipar Utsman, diangkat menjadi sekretaris negara. 6. Khalifah dituduh sebagai koruptor dan nepotis dalam kasus pemerintahan dan khumus 1/5 harta dari rampasan perang kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah, kepada Marwah bin Hakam, dan juga kepada Haritas bin Hakam. Penjelasan dari keterangan di atas, Uman mengangkat Ulamuyah sebagai gubernur di Syria dan Sa'ad bin Surah menjadi wali negara Mesir. Muawiyah dikenal sebagai musuh Rasulullah yang paling ganas dan pada perang Uhud. Sedangkan Abdullah bin Sa'ad pernah mengubah kata-kata wahyu yang didekatkan Rasulullah pada saat itu menjadi sekretaris Rasulullah. Orang yang demikian justru diberi kedudukan oleh Utsman. Salah satu bentuk rasionalitas menyebutkan bahwa Utsman mengangkat wali-wali negeri dari pihak keluarga untuk alasan memperkuat wilayah kekuasaan melalui sisi personal yang telah jelas dikenal karakteristiknya.
Peran Utsman bin Affan dalam pengembangan kebudayaan Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dalam sejarah Islam. Terdapat banyak perkembangan penting dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pengembangan kebudayaan Islam. Utsman bin Affan yang menjabat sebagai khalifah dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi memainkan peran kunci dalam mempromosikan, melestarikan, dan memperluas kebudayaan Islam di seluruh wilayah kekhalifahan Rasyidin. 1. Kemakmuran ekonomi dan perdagangan. Salah satu aspek penting dalam mengembangkan kebudayaan Islam pada masa pemerintahan Utsman adalah kemakmuran ekonomi, perkembangan perdagangan. Utsman dikenal sebagai seorang pengusaha sukses sebelum menjadi khalifah, dan dia menerapkan pengetahuan tentang ekonomi untuk meningkatkan perekonomian kaum muslim pada masa pemerintahan. Wilayah Islam mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ini menciptakan lebih banyak peluang bagi orang-orang untuk terlibat dalam perdagangan dan memajukan perekonomian mereka sendiri. Peningkatan perdagangan ini juga memungkinkan pertukaran budaya antara berbagai bangsa yang berada di bawah kekuasaan Islam. 2. Pengembangan sistem keuangan. Utsman dikenal karena mengembangkan sistem keuangan lebih baik untuk pemerintah. Ia memperkenalkan mata uang emas dan perak yang lebih stabil dan standarisasi. Hal ini memudahkan perdagangan dan memperkuat sistem keuangan di bawah pemerintahannya. Lebih lanjut, Utsman juga memberikan perhatian khusus pada pendistribusian zakat dan infak untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan di antara masyarakat muslim. Yang ketiga, pelestarian Al-Quran. Salah satu tindakan paling penting yang dilakukan oleh Utsman adalah pelestarian Al-Quran pada masa pemerintahannya. Al-Quran masih disampaikan secara lisan dan ada beberapa variasi dalam cara berbicara dengan bahasa Arab. Untuk menghindari potensi perbedaan dalam teks Al-Quran, Utsman memerintahkan pengumpulan dan penyusunan ulang Al-Quran dalam bentuk tulisan yang telah disepakati. Ia menjadi sebuah momen krusial dalam sejarah Islam dan sangat berpengaruh dalam pengembangan budaya Islam. 4. Penggunaan bahasa Arab. Utsman juga mempromosikan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam sebuah aspek kehidupan administratif dan hukum. Di wilayah kekhalifahan, hal ini memperkuat identitas bahasa Arab sebagai bahasa Islam yang membantu menyatukan keberagaman komunitas yang masuk dalam wilayah Islam, dan masih banyak lagi. Penutup, kesimpulan. Adapun kesimpulan dari makalah ini sebagai berikut. 1. Utsman lahir pada tahun 576 Masehi di Taif dan merupakan keturunan keluarga dari Kalbiyah Umayyah, suku dari Quraisy. Beliau diberi gelar Dzur-Rain karena diberi kehormatan menikahi dua putri Rasulullah. 2. Setelah kekhalifahan Umar bin Khattab selesai, estafet kekhalifahan dipegang oleh Utsman bin Affan berdasarkan hasil musyawarah sahabat-sahabat besar. 3. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah semenjak 23-35 Hijriah. Utsman bin Affan adalah khalifah yang memerintah terlama, yakni 12 tahun. Ia dikenal sebagai pemimpin yang familiar dan juga humanis. Pemerintahan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga sangat penting dalam pengembangan kebudayaan Islam melalui kebijakan ekonomi, pelestarian Al-Quran, penggunaan bahasa Arab, pengembangan sistem hukum, dan berbagai tindakan lainnya. Ia membentuk dasar budaya Islam yang kuat yang akan terus berkembang selama berabad-abad. Saran, dalam makalah ini kami penulis menyampaikan tentang sejarah kebudayaan Islam masa Utsman bin Affan. Semoga makalah ini bermanfaat bagi para pembaca, dan kami juga mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca karena tentunya di dalam makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Yang terakhir, daftar pusaka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.